Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan membahas materi tentang bagaimana cara penyusunan laporan neraca untuk soal UKK tahun pelajaran 2019-2020, soal paket 1 tentang perusahaan jasa, yaitu salon cantik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk menyusun laporan neraca, maka data yang kamu butuhkan, yang pertama kamu membutuhkan data neraca lajur, ya. Jadi ini adalah neraca lajur milik salon cantik. Nah, untuk neraca lajur milik salon cantik, ini sudah pernah saya bahas di video pembelajaran saya sebelumnya, ya. Untuk link video maupun untuk lembar kerja dan soalnya itu bisa kamu ambil di deskripsi video pembelajaran ini. Kemudian kita juga membutuhkan lembar kerja. Nah, ini adalah lembar kerja neraca milik salon cantik. Nah, untuk lembar kerjanya, ini di sebelah kiri ada kelompok aset. Nah, di sebelah kanannya ada kelompok liabilities dan kelompok equity. Ya, untuk asetnya dibedakan menjadi dua, ada current asset dan ada fixed asset. Nah, untuk liabilities dibedakan juga menjadi dua, ada current liabilities dan long term liabilities. Ya, nah nantinya nilai dari total aset dan total liabilities dan equity ini harus sama, harus balance. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan langsung ke tutorialnya. Nah, ini adalah neraca lajur milik salon cantik. Jadi ketika kamu akan menyusun laporan neraca, data yang kamu lihat di neraca lajur salon cantik ini cukup data dari kolom neraca. Jadi nanti semua nilai yang ada di kolom neraca itu kita pindahkan semua ke dalam laporan neraca. Kecuali untuk nilai dari indah capital dan indah drawing. Untuk indah capital kita tidak menggunakan nilai dari neraca lagi, tapi kita menggunakannya dari laporan perubahan modal. Nah, sedangkan indah drawing ini tidak kita gunakan karena apa? Sudah include ke dalam laporan perubahan modal. Ya, jadi nanti nilai yang kita ambil ini semua nilai yang ada di neraca kecuali nilai dari indah capital dan indah drawing itu yang tidak kita gunakan. Ya, ini saya beri tanda warna merah. Ya, jadi semua yang ada di neraca ini kode 1, 2, dan 3 seharusnya ya, tapi untuk 3-nya diambil dari laporan perubahan modal. Jadi cukup 1, 2 aja, semua diambil, kita pindahkan ke dalam laporan neraca. Ya. Baiklah, ini adalah lembar kerja laporan neraca milik salon cantik ya. Jadi di sini judulnya salon cantik, kemudian neraca per 31 Desember 2018 ya. Di sebelah kiri ada kelompok aset dan di sebelah kanannya ada kelompok liabilities dan kelompok equity. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke tutorialnya ya. Oke. Kalau kamu lihat di sini, di sebelah kiri ini adalah neraca lajur. Jadi ini adalah neraca lajur milik salon cantik. Dan sebelah kanan ini adalah laporan neraca. Sekarang cara pengerjaannya. Untuk aset yang pertama, aset dibedakan menjadi dua, ada current asset dan ada fixed asset. Ya, ada aset lancar dan aset tetap di sini. Nah, cara membedakannya, kalau kamu lihat di neraca lajur, di sini yang masuk kategori current asset ini adalah yang kode keduanya 1. Ya, jadi kalau kamu lihat di sini untuk cash in bank contohnya 1 strip 1 berarti kode keduanya 1. Petty cash 1 strip 1 juga. Ini berarti current asset. Nah, sedangkan yang masuk fixed asset ini yang kode keduanya adalah 2. 1 strip 2. Nah, ini. Ya, jadi kalau kamu lihat di sini, maka yang masuk kategori current asset ini adalah cash in bank, kemudian petty cash, account receivable, allowance, supplies, prepaid insurance, prepaid rent. Ini semua masuk kategori current asset. Ya, jadi kita tinggal pindahkan nama dan nilainya saja ke dalam kelompok current asset ini. Nah, yang mesti kamu perhatikan sini untuk allowance. Allowance kita buat dalam kurung. Kenapa dia dibuat dalam kurung? Karena di neraca ini ada di sebelah kredit, berarti dia mengurangi. Ya, jadi nanti nilai allowance ini akan mengurangi aset yang lainnya. Ya, jadi ketika kamu akan menjumlahkan current asset atau kamu akan mencari total current asset, ini diperoleh dari
55.400.000 ditambah 200.000 ditambah 4.500.000 dikurangi 3.300.000 ditambah 8 juta ditambah 6 juta dan ditambah 24 juta. Nanti kamu akan ketemu nilainya senilai 94.800.000 rupiah. Nah, berikutnya untuk fixed aset. Fixed aset seperti yang saya sampaikan tadi, kode keduanya adalah 2. Jadi di sini ada 2, ada equipment at cost dan equipment accumulate debt. Ada 2. Ya, kita pindahkan di sini. Nah, untuk equipment accumulate debt ini dibuat dalam kurung. Artinya mengurangi karena memang letaknya dia di sini di sebelah kredit. Ya. Jadi total fixed asset ini dari 19.500.000 dikurangi 7.300.000. Nilainya menjadi 12.200.000. Nah, kalau sudah, maka kita akan mencari total aset. Total asetnya itu dari total current asset ditambah dengan total fixed asset. Ya, jadi 94.800.000 ditambah 12.200.000. Nilainya menjadi 107 juta rupiah. Ini nilainya, nilai total aset. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya setelah kita menjumlahkan total aset, kita akan mengerjakan untuk yang sebelah kanan, yaitu untuk kelompok liabilities dan kelompok equity, ya. Kalau kamu lihat di sini, ya, untuk liabilitiesnya ada 2, ada current liabilities dan long term liabilities. Jadi cirinya kalau kamu lihat di neraca lajur, ya kolom neraca ini, di sini yang masuk kategori current liabilities ini yang kode keduanya adalah 1. Dan yang masuk long term liabilities ini yang kode keduanya adalah 2. Ya, jadi kalau lihat di sini yang masuk kategori current liabilities ada account payable dan accrued expense, ada 2. Tetapi di sini accrued expense-nya nilainya kosong. Jadi boleh kamu tampilkan, boleh tidak. Ya. Jadi untuk current liabilities sebenarnya ada 2, tapi karena yang satunya kosong, boleh ditampilkan, boleh tidak. Nah, jadi saya hanya menampilkan satu saja, ada account payable saja 8.800.000 rupiah. Jadi total current liabilities-nya ada 8.800.000 rupiah. Kemudian untuk long term-nya juga hanya ada 1, yaitu Bank Permata Loan dengan nilai 5 juta. Kita pindahkan di sini. Ya. 5 juta. Kemudian equity. Nah, untuk equity ini kita ambil dari laporan perubahan modal. Ya, jadi equity-nya ini diambil dari laporan perubahan modal. Jadi kalau kamu lihat di sini, nilai equity-nya ini Indah Capital modal akhirnya ada 93.200.000 rupiah. Jadi kita ambil dari laporan perubahan modal untuk modal akhir. Ya. Jadi cara pengerjaannya kita bikin di sini. Indah Capitalnya 93.200.000. Datanya diambil dari laporan perubahan modal. Bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah, maka kita akan mencari total liabilities dan equity. Untuk total liabilities dan equity ini diperoleh dari current liabilities ditambah long term liabilities ditambah Indah Capital. Ya, jadi 8.800.000 ditambah 5 juta ditambah 93.200.000 itu nilainya menjadi 107 juta rupiah. Jadi nilainya sama dengan total aset, sama. Total aset juga 107 juta rupiah. Jadi harus balance, ya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran saya tentang laporan neraca ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai bertemu di video pembelajaran saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.